Halo, selamat pagi teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat umum. Dalam keseharian kita mempelajari tentang adanya praktik pengalaman beracara. Mengapa perlu kita pahami tentang praktik pengalaman beracara itu? Itu sebagai besar basic untuk kita mengetahui bagaimana tata beracara, baik itu di pengadilan negeri ataupun di pengadilan umum. Sedangkan kalau kita lihat di mahasiswa universitas terbuka, mahasiswa dituntut untuk membuat laporan tentang praktik pengalaman beracara di pengadilan negeri. Kebetulan saya sebagai pembimbing di UP BJJ UT tentang praktik pengalaman beracara mahasiswa prodi hukum universitas terbuka, yang mana laporan tersebut itu adalah wajib untuk membuat laporan sidang yang mana laporan tersebut terdiri dari pertama tentang adanya bagaimana cara membuat BAP, berita acara pemeriksaan, dakwaan, eksepsi, tanggapan eksepsi, putusan sela, surat tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan juga putusan. Dan kemudian simulasi beracara kasus perdata diwajibkan untuk membuat somasi, surat kuasa, gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, dan pembuktian, kemudian kesimpulan putusan opsional, yang mana hal tersebut wajib dirangkum di dalam laporan mahasiswa universitas terbuka. Maka kemudian teman-teman, karena waktu itu kami sidangnya itu selama 2 bulan di Pengadilan Negeri Jember, yang mana saya sadari itu tidak mudah laporan tersebut. Maka kemudian saya sepakat dengan pembimbing yang lain, yang mana untuk buat laporan tersebut kita melihat putusan yang sudah inkrah van gewisde atau putusan yang berkekuatan hukum tetap. Mengapa kita gunakan keputusan berkekuatan hukum tetap? Karena kita tidak mungkin ikuti persidangan dari awal. Karena kita cuma 2 bulan di situ, otomatis mungkin sidangnya baru pertengahan, ataupun itu pun sidang bisa minimal 3 bulan sudah putusan atau maksimal 6 bulan putusan, dan waktu kita habis. Maka praktik pengalaman beracara tersebut kita gunakan, yakni tetap mengikuti persidangan yang sudah ada di pengadilan negeri. Bagi dari perkara pidana atau perkara perdata, kita bisa minta izin untuk mengikuti persidangan. Yang terpenting adalah kita bersilaturahmi dengan pihak panitera dan juga ketua pengadilan negeri. Hari ini kami melaksanakan di pengadilan negeri Kepanjaan. Laporannya adalah bagaimana kita bisa menyusun laporan, baik itu seperti di pidana BAP, berita acara pemeriksaan, dakwaan, eksepsi, tanggapan eksepsi, dan itu ada sebenarnya di buku panduan. Namun teman-teman di sini adalah dituntut untuk bagaimana bisa membuat BAP, dakwaan, eksepsi yang sudah secara baku di situ. Intinya ada di situ. Kemudian bagaimana kita bisa membuat somasi yang bagus, bagaimana kita membuat surat kuasa yang bagus, bagaimana membuat gugatan yang bagus, karena hal tersebut menjadi fondasi teman-teman manakala bisa setelah lulus sarjana hukum bisa berpraktik baik di kantor hukum ataupun teman-teman sebagai praktisi di kepolisian ataupun di kejaksaan ataupun di lapas. Itu sebagai fondasi dasar agar bisa melaksanakan praktik pengalaman beracara. Maka penting sekali untuk bisa memahami bagaimana praktik pengalaman beracara dengan bagus, yang mana digunakan secara terus-menerus praktiknya tersebut, dan juga dibekali ilmu-ilmu. Selain kita bisa bersimulasi sidang, ada ilmu-ilmu bagaimana membuat laporan yang bagus, bagaimana membuat somasi, bagaimana membuat replik, duplik, pembuktian, dan hal tersebut kita diskusikan bersama. Karena hari ini pun sudahnya buku tersebut sudah ada. Namun kalau teman-teman berkenan untuk berdiskusi lebih jauh mengenai bagaimana laporannya, bagaimana bentuknya, saya bisa beri contoh pada teman-teman. Bisa langsung kontak pada messenger yang ada di bawah link berikut. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Semoga teman-teman sukses dalam melaksanakan praktek pengalaman beracara di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Terima kasih. See you next time.